Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue akan jelasin tentang larutan penyangga. Sebelum memasuki pembahasan soal, gue jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini terbagi dua. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam ini adalah campuran dari asam lemah plus garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Dan yang kedua, campuran dari asam lemah plus basa kuat, tapi harus yang bersisa lemah. Nah, rumus untuk penyangga asam ini adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Sedangkan untuk mencari pH, jika nilai H+-nya adalah 10 pangkat min H, maka pH-nya adalah H. Dan jika H+-nya adalah A dikali 10 pangkat min H, berarti pH-nya adalah H dikurangi log A. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini adalah campuran dari basa lemah ditambah garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah tersebut, atau bisa juga basa lemah plus asam kuat, tapi harus yang bersisa lemah. Nah, rumus untuk penyangga basa ini, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Nah, jika nilai OH- adalah 10 pangkat min H, maka POH-nya adalah H. Dan jika nilai OH-nya adalah A dikali 10 pangkat min H, maka POH-nya adalah H dikurangi log A. Sedangkan untuk mencari pH-nya adalah 14 dikurangi POH. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Oke, soalnya adalah sebagai berikut. 50 ml CH3COOH 1 molar dicampurkan dengan 50 ml NaCH3COO 1 molar. Maka berapakah pH-nya? Nah, seperti yang kita ketahui, CH3COOH ini adalah asam lemah dan NaCH3COO ini adalah garam. Berarti larutan ini adalah larutan penyangga asam. Kemudian kita harus mencari mol dari asam lemah dan garam terlebih dahulu. Mol sendiri rumusnya adalah molar dikali volume. Berarti mol dari asam lemah adalah molarnya adalah 1 molar dikali volumenya adalah 50 ml, maka hasilnya adalah 50 milimol. Sedangkan mol garam adalah 1 molar dikali 50 ml, maka hasilnya adalah 50 milimol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Nah, sebelum itu, berapa sih nilai mol basa konjugasinya? Nah, jika asam lemahnya adalah CH3COOH, maka basa konjugasinya adalah CH3COO-. Maka dari itu, mol basa konjugasinya adalah mol garam dikali 1. Kenapa? Nah, kenapa harus dikali 1? Karena CH3COO di sini adalah berjumlah 1. Maka dari itu, mol garamnya adalah 50 milimol dikali 1, maka hasilnya tetap 50 milimol. Oke, kita masukkan ke dalam rumus, berarti Ka-nya ini biasanya 10 pangkat minus 5 dikali mol asam lemahnya 50 milimol per mol basa konjugasinya juga 50 milimol. Nah,
ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah 10 pangkat minus 5. Maka dari itu, pH-nya adalah 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjutan dari soal yang tadi, berapakah pH ketika ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar? Nah, HCl ini termasuk dalam kategori asam kuat. Ketika suatu larutan penyangga asam ditambahkan asam kuat, maka asam kuat ini akan bereaksi dengan garam dari penyangga asam tersebut. Maka reaksinya adalah sebagai berikut. NaCH3COO ditambah HCl, maka reaksinya menjadi, bagaimana hasil reaksinya? Nah, hasil reaksinya adalah CH3COOH ditambahkan dengan NaCl. Nah, kemudian mula-mula mol NaCH3COO di soal tadi adalah 50 mmol. Kemudian mol HCl ini kita belum cari ya, berarti kita harus mencari mol HCl dulu. Mol adalah rumusnya molar dikali volume, berarti mol HCl adalah 0,1 molar dikali dengan 10 ml, maka hasilnya adalah 1 mmol. Berarti mol HCl adalah 1 mmol. Dan mol CH3COOH pada soal yang tadi adalah 50 mmol. Sedangkan mol NaCl belum terdapat. Kemudian terurai, karena mol HCl 1 mmol ini yang kecil, berarti mol HCl ini yang habis ya berarti. Berarti di sini 1 mmol. Dan karena semua koefisiennya sama, berarti di sini juga 1 mmol. Di sini juga 1 mmol. Dan di sini juga 1 mmol. Oke, kemudian sisa sebelah kiri berkurang dan sebelah kanan bertambah. Berarti di sini berkurang menjadi 49 mmol. HCl-nya habis. Dan sebelah kanan bertambah menjadi 51 mmol. Dan NaCl 1 mmol. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam rumus penyangga asam. Konsentrasi H+ adalah Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ka-nya seperti biasa ya, 10 pangkat minus 5 dikali mol asam lemah. Nah, di sini asam lemahnya adalah CH3COOH, yaitu 51 mmol per mol basa konjugasinya adalah mol CH3COO-. Itu didapatkan dari garam NaCH3COO, yaitu 49 mmol. Dikali 1, karena CH3COO di sini berjumlah 1. Berarti hasilnya adalah 49 mmol. Nah, kemudian mmolnya bisa kita coret. Maka ini kita bagi, hasilnya adalah 1,04 dikali 10 pangkat minus 5. Maka dari itu, pH-nya adalah 5 dikurangi log 1,04 sama dengan 4,98297. Nah, kelihatan sekali ya, pH dari larutan setelah ditambahkan asam ini tidak jauh beda dari pH sebelum ditambahkan asam. Nah, ini adalah sifat dari larutan penyangga itu sendiri, yaitu larutan yang ketika ditambahkan asam atau ditambahkan basa, pH-nya relatif tetap atau tidak berubah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjutan soal yang pertama tadi, berapakah pH ketika ditambahkan 10 ml NaOH 0,1 molar? Nah, NaOH ini adalah kategori basa kuat. Nah, ketika suatu penyangga asam ditambahkan basa kuat, maka basa kuat ini
akan bereaksi dengan asam lemah dari suatu larutan penyangga tersebut. Maka reaksinya adalah CH3COOH ditambahkan dengan NaOH, maka kemudian menjadi NaCH3COO ditambahkan dengan H2O. Oke, kemudian mula-mula mol CH3COOH di soal yang tadi adalah 50 milimol. Kemudian mol NaOH sendiri ini kita belum ketahui, maka kita harus mencari mol NaOH terlebih dahulu. Mol adalah molar kali volume, maka mol NaOH adalah 0,1 dikali 10, maka hasilnya adalah 1 milimol. Maka kita taruh mol NaOH di sini 1 milimol. Kemudian mol NaCH3COO pada soal tadi adalah 50 milimol dan mol H2O belum ada. Kemudian terurai. Nah, karena mol NaOH ini 1 milimol adalah paling kecil, berarti NaOH di sini yang habis. Berarti di sini adalah 1 milimol. Kemudian karena semua koefisiennya sama, maka semuanya juga terisi dengan 1 milimol. Di sini juga 1 milimol dan di sini juga 1 milimol. Nah, kemudian sisanya sebelah kiri berkurang dan sebelah kanan bertambah. Berarti ini berkurang menjadi 49 milimol. Ini habis. Sebelah kanan bertambah menjadi 51 milimol. Dan H2O 1 milimol. Oke, kemudian kita masuk ke dalam rumus penyangga asam. H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, Ka-nya seperti biasa 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya adalah mol CH3COOH, yaitu 49 milimol per mol basa konjugasinya didapat dari mol garam, yaitu 51 milimol dikali 1, karena CH3COOH di situ terdapat 1, yaitu 51 milimol. Kemudian milimolnya habis, maka ini hasilnya adalah 9,6 dikali 10 pangkat min 6, maka pH-nya adalah 6 dikurang log 9,6, maka hasilnya adalah 5,01773. Nah, kelihatan juga dari sini ketika suatu larutan penyangga asam ditambahkan basa kuat, maka pH-nya adalah tetap dan tidak berubah banyak. Oke, demikianlah video larutan penyangga kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.